Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Afifah, bisa menolongku ke Pak Syah Menolong ya? gimana? Ke Pak Syah, dia kesulitan sinyal masuk katanya. Barangkali bisa dibantu. Pak siapa? Pak Syah, Pak Syah dong. Pak Syah Fuad. Saya sudah kemeringet ya. sudah 22 menit ini soalnya. Itu sudah Pak Farid juga sudah siap. Tapi ini sudah ada 17 orang. Maksudnya kalau saya duluan, dibuka dulu gimana bilang ke Pak Syah itu. Tadi saya hubungi sebentar terus keputus katanya mau cari sinyal. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Pak Ketua Lentera Sastra pada malam hari ini, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Zoom meeting webinar menulis bersama Lentera Sastra. Perlu diketahui bahwa Lentera Sastra ini merupakan komunitas menulis, artinya sendiri, Lentera Sastra Terminal Literasi Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Jadi di sini isinya pegawai dan guru yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Ada sekitar, berapa Bu Erni ya? Ada 30 ya? Ada 30-an Bapak, Ibu, dan pegawai yang belajar menulis bersama dalam grup itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu menulis dari Bapak Dr. Farid Ma'ruf, SE, MP, MM, CIA, CHB, CT, NLP. Beliau adalah Auditor Irjen Kemenak Republik Indonesia. Jadi pada malam hari ini beliau akan membagi ilmu menulis kepada kita, dan mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik bagi kita para pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk bersemangat menulis apa saja nanti bentuknya sesuai dengan kesenangan kita. Saya terus terang ini masih menunggu Bapak Ketua, kayaknya kesulitan sinyal. Nanti kalau beliau hadir, beliau bisa memberikan semacam pengenalan tentang Lentera Sastra. Karena ini sudah berjalan 25, kita menunggu. Nah, supaya tidak terlalu malam, dan ini memang materi tunggal akan diberikan oleh Pak Farid. Beliau sekarang posisinya ada di mana ya? Nanti beliau sendiri yang menginformasikan. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita mempersilakan kepada yang terhormat Bapak Farid Ma'ruf untuk memulai materi kita. Monggo, Pak. Pak Farid? Apa ini ya? Iya, siap. Ya, saya harus supaya terlihat. Pakai video kan, Pak? Kenapa? Pakai video kan? Dihidupin kan? Iya. Ah, ya. Izin minum dulu ya. Oke. Mana? Kan santai. Mana background? Acara santai ya? Oh, kayaknya biasanya ada background. Nggak pakai background lagi. Oke. Bagus tuh belakangnya. Nah, bagus ya.
Mm-mm. Ini langsung dimulai atau bagaimana, Pak Lutfi? Ini karena tadi ini kayaknya masih Pak sinyal Pak Ketuanya nih. Oh, Jadi gitu. iya. Jadi ini sudah menunggu 25 menit, tidak bisa menunggu terlalu lama karena nanti terlalu lama. Jadi kita mulai saja. Gitu ya. Iya, tapi saya memperkenalkan diri tadi terlalu singkat. Saya belum memperpanjang itu gelarnya, kepanjangannya apa gitu. Tadi baru saya sebut aja. Yang penting kan namanya tetap. Oh iya ya betul. Ada komanya kan Pak? Monggo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Belum saya mulai, saya cek suara saya bisa diterima dengan baik. Iya. Baik. Baik. Cuma tidak ada gambarnya kayaknya. Oh, nggak ada gambarnya. Iya. Ada gambarnya, ada suaranya. Oh, berarti saya sinyalnya jelek ini. Sama. Di rumah Saya juga memastikan kurang dulu ya. bagus. Saya cuma hitam aja. Itu aja. Iya, sama. Iya. Nggak apa-apa. Oke, salam kenal teman-teman. Bagi yang belum kenal, kalian sudah kenal ya masih saya, masih Farid gitu ya. Saya nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya Allah. Tapi suara saya kenal ya. Iya. Tapi suara saya kenal ya. Iya, jelas. Oh, jelas ya. Oke. Saya minta ini dong bantu di chat teman-teman dari Kemenak Banyuwangi berarti ya. Lingkungan Kemenak Banyuwangi. Saya tolong bantu di chat profesinya apa. Jadi saya bisa tahu gambarannya. Boleh bantu di chat profesinya teman-teman yang ikut di sini? Ada yang guru, ada yang dari KUA kayaknya tadi. Oh gitu. Boleh bantu di chat? Nulis di chat. Atau jangan-jangan ini Nulis cuma ya. akun aja nih. Ditinggal kemana? Oh, guru Man 4. Oh. Guru Man. Oke. Terus yang lain? Bu Herni, SN1 Banyuwangi. Ada lagi? Ya, masih nulis. Oh, masih nulis. Oke. Tulisannya jangan diukir, Bu. Sudah. Oh, Ibu Min 3. Oke. Pak Ahmad Syahid, MTS 9, Banyuwangi hadir. Siap, Pak Syahid. Ada lagi? MTS 1, Banyuwangi, Bu Hani. Oh, ibu-ibu semua ya? Ini banyak Pak Syahid nih, mempecah telur. Ada lagi? Sudah? Saya ngulur waktu, siapa tahu Pak Safat masuk. Bu Sri Endah, MTS 11. Ada banyak MTS di sana ya? Iya. Banyak, ada 12 MTS. Oh, lumayan. Bu Ulfa, guru SMA 1 Glenmore. Wah. Saya kalau disebutkan nama Glenmore, nama apa itu jadi kembali ke masa lalu gitu ya. Masa kuliah di Jember dulu. Dulu kan mainannya ke Banyuwangi. Gitu. Sudah? Sepertinya Pak Safat juga belum bisa masuk, mungkin ada sinyal ya. Oke. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama Bu Lutfi, mau nggak berbagi katanya gitu. Mau aja gitu kan. Toh juga saya belum terlalu pandai menulis gitu ya. Justru Bu Lutfi itu guru saya gitu. Saya ini cuma provokator. Kalau tadi dibilang Bu Lutfi, tadi saya koreksi sedikit ya Bu Lutfi. Tadi katanya nanti dapat ilmu banyak, wah enggak. Saya mungkin provokasi aja teman-teman gitu ya. Kalau teknik lulus tetap ada di Bu Lutfi. Gitu. Karena sampai hari ini saya masih jadi muridnya beliau. Gitu ya. Murid yang bandel tapi kata Bu Lutfi. Yang enggak nurut. Oke. Mungkin saya yang happy aja ya, jadi menulis bahagia terus bahagia menulis gitu, jadi jangan jadi beban gitu ya teman-teman ya.
Nama saya Farid Ma'ruf gitu ya. Selain sebagai auditor, saya juga punya kesibukan di luar gitu. Beberapa isi training gitu ya. Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari inilah, antara hipnotis ataupun NLP gitu teman-teman. Ini teman-teman mungkin ada kemarin nih saya dibuatkan ini waktu mengisi di Politeknik Negeri Banyuwangi. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu kenal saya bisa biar lebih kenal maksudnya. Teman-teman, sebelum mulai saya minum dulu ya. Oh ini 21, Bu Lutfi udah agak banyak berarti ya. Iya, Pak. Sebelum saya mulai saya pengen dengar satu suara dulu dong. Dari siapa nih? Saya yang tunjuk atau Bu Lutfi yang tunjuk? Bisa dilihat nggak nama-namanya, Pak? Bisa sih. Silakan deh. Di sini muncul ada Bu Nur Khalifah. Ibu open mic lah. Iya, gimana Pak? Iya. Bu Nur Khalifah tadi dari mana tadi, Bu? Nur Khofifah, Pak. Iya. Oh, Khalifah. Oh, sorry ya Allah, udah kacamata pada saya nih ya. Dari Bu Min 3 Khalifah. Banyuwangi. Dari mana? Khofifah. Khofifah. Khofifah, Pak. Panggilannya Nur Min apa 3 Khofifah? Banyu. Khofifah. Bu Khofifah. Oke, siap. Bu Khofifah dari Min 3 Banyuwangi ya. Iya. Nah, boleh tanya dulu Bu, sebelumnya pernah menulis atau belum? Kayaknya Bu Lutfi itu yang mengantarkan senang nulis itu. Oh gitu ya. Oh ya sudah. Gurunya guru gitu ya. Gurunya guru ya. Berarti mahal guru. Gitu ya. Nah, saya mau ngobrol sama Bu Khofifah nih. Gitu ya. Bu Khofifah, waktu awal menulis apa yang dianggap sulit? Munculkan ide. Munculkan ide. Okay. Yang ditanya Bu Viva. Oh gitu. Oh Bu Viva apa coba diwakili tadi ya? Iya, memang itu. Apa Bu Viva? Pertama memang memunculkan ide, kemudian mengurai ide itu sendiri. Mengurai ya, mencari ide dan mengurai, betul ya? Iya. Oke. Dari situ kan prosesnya. Oke. Terus hal membahagiakan ketika berhasil menulis. Hal membahagiakan ketika berhasil menulis ketika karya itu sudah selesai dan ketika ada respon dari orang lain itu hal yang membahagiakan. Oke. Jadi respon ya? Termasuk di antara. Iya. Oke. Terima kasih Bu Khofifah. Sekarang mau coba Bapak-Bapak, ada yang lagi on nggak Bapak-Bapak? Bapak-Bapak? Cirinya Bapak-Bapak berarti tidak berjilbab seperti saya. Tapi Bapak nggak ada open video ini. Saya Pak. Oh ada, silakan Bapak. Boleh open video, open mic? Biar saya ada kawannya nih Pak. Saya serasa di majelis taklim nanti. Ini lagi di Dengan siapa saya? rumah sakit. Iya siapa? Boleh suaranya agak keras sedikit? Ya? Pak Susanto, manfaat. Pak. Ya. Oh Pak Susanto Cimi, ya yang sering posting di komunitas kami ya. Iya Pak. Iya oke. Boleh nggak berbagi cerita ke teman-teman, terutama ke saya gitu. Tantangan terbesar menulis. Kalau saya ini menulis itu yang paling berat itu moodnya Pak, karena saya nulis mulai awal sampai hari ini mood-moodan Pak. Nggak mood juga nggak jadi nih.
Oh gitu, oke, saya catat. Kan saya mengawalinya Pernah itu nggak jadi sebuah karya, sebuah hasil? Pernah jadi nggak sebuah karya gitu Pak? Sebuah tulisan, pernah ya? nah cuma Oke, saya tuh mengawali dari iseng-iseng lah. iseng-iseng. Iseng-iseng ikut Adek, lomba, anu iseng-iseng ikut. dek, apa namanya? Oke, saya catat Headset iseng-iseng. dek. Kebetulan dapat hadiah itu Oh gitu. hadiahnya, terus apa namanya, jadi apa namanya, jadi ketagihan ikut apa, nulis untuk Oke, lombanya itu aja ya, buku. siap. Oke. Nanti eh, jawaban-jawaban dari Bu Hovifah sama Susanto tadi ya. Iya. Saya yang familiar bukan Susantonya, malah Ciminya. Gitu ya. Yang sering muncul kan nama Ciminya ya. Betul ya? Ya, Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Susanto gitu. Oke, teman-teman. Seperti biasa, kalau saya memulai itu biasanya main dulu ya. Kita cek partisipasinya berapa orang. Ini kan ada 23. Kita lihat berapa yang aktif nanti. Bisa ya teman-teman, kita bermain. Kan teman-teman sampai hari ini masih mengalami kelas online ya, daring ya. Tapi gimana caranya kelas daring itu sebisa mungkin tidak terlalu boring. Teman bisa lihat tampilannya atau ada yang nggak jelas? Kita mainannya di chat ya. Oke teman, kita mainan di chat. Nah, ini permainannya gini caranya. Pada setiap slide akan muncul petunjuk dan pertanyaan. Nah, tugas teman-teman adalah menebak jawabannya 15 detik, gitu ya. Ini kalau mau dipakai buat siswa bisa nanti menilai seperti ini, gitu ya. Tapi karena kita di sini hanya untuk biar nggak terlalu formal, gitu. Cukup dijawab saja di chat nanti ya teman-teman ya. Teman-teman mayoritas guru ya. Sekarang kita coba, yuk ditebak yuk bendera negara mana. Boleh bantu di chat, diketik di chat. Kita lihat siapa boleh cepat menjawab. Bendera mana ini teman-teman? Bahrain. Ada lagi? Bahrain, oke. Kita lihat. Bahamas. Oke, kita mulai lagi ya. Boleh tahu teman-teman nih bendera negara mana? Boleh di chat. Ayo yang lain. Masa Pak Susanto sama Bu siapa tadi? Bu Lutfia ya. Ethiopia. Ada lagi yang lain? Bolivia. Ada lagi yang lain? Bolivia. Kongo. Ethiopia. Oh beda-beda. Oke. Kita coba sekarang. Ethiopia. Wah, selamat buat Pak Susanto, Bu Herni. Kali bendera negara mana? Negara mana ini teman-teman? Maldives. Ada lagi yang mau beda? Kosovo. 2 ini beda. Malawi. 3 beda. Maldives, Kosovo, Malawi. Malawi. Oke, soal terbanyak Malawi. Kita lihat. Kiribati. Oke, kita lagi. Diulang itu salah. Belum ada yang benar deh tadi ya. Sekarang bendera mana ini?
Estonia, Eritrea, Honduras, Hungaria. Mana kira-kira? Hungaria. Oke. Honduras satu berbeda. Honduras sudah? Honduras. Oke, Bu Lutfia sama Bu Uswatun ya. Ada lagi bendera apa ini? Silakan teman-teman. Kita jawab. Trinidad, Nauru. Nauru, oh banyak jawab Nauru. Oke, kita lihat. Trinidad dan Tobago. Nanti kayaknya tes CPNS-nya perlu pakai begini besok ya kita kalinya. Ini bendera mana teman-teman? Atau tes sertifikasi tes bendera gitu. Silakan bendera mana ini teman-teman? Sri Lanka, Nepal. Oke, kita lihat. Sri Lanka. Oh, mantap, udah banyak yang benar. Oke, lagi. Bendera mana? Jangan jawab ambulan ya. Swiss. Oh, banyak jawab Swiss. Oke. Swiss, oke. Panas berarti ya. Bendera mana? Banyak terjebak biasanya sini. Mongolia. Oke, ada lagi? Kok nggak ada pilihannya ini? Jawabnya Mongolia ini. Liberia. Ini bendera mana? Palestina. Palestina. Oke, ya Palestina semua. Mantap. Bendera mana itu teman-teman? Angola. Ada lagi yang mau beda? Albania, Angola. Oke, lihat. Angola. Nah, ini kalau nanti buat skor-skoran, buat lucu-lucuan itu boleh. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau ikut bermain dengan saya. Oh, ini udah muncul Pak Syafaatnya. Gitu. Yeah. Semangat pagi Pak Syafaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin memulai Pak Monggo. Syafaat. Lanjut. Oke. Teman-teman, kalau kita bicara tentang menulis, tentang apapun gitu ya. Tapi sebelumnya kita kaitkan dulu pola pelajaran, pola learning atau teaching atau apapun yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kita tidak boleh terlepas dari yang namanya mengenali karakter audiens, gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah lebih paham ya, yang terutama teman-teman guru. Gitu. Kalau teman-teman biasanya nih ya, kalau temukan siswa gitu ya, siswa yang akan diberikan materi gitu ya. Oh, ada telepon. Izin boleh saya angkat teleponnya sebentar? Boleh, monggo. Silakan. Ada iklan. Agak nanti boleh nggak? Ada acara.
Oke, sorry. Sampai mana tadi kita? Sampai mana Pak Syafa tadi? Ini masalah penulisan. Harus Penulisan, tahu oke. untuk siapa. Untuk siapa gitu ya. Oke. Nah, kita harus paham betul gitu ya. Audiensnya siapa gitu ya. Bisa kalau paling gampang itu mungkin pedagogi andragogi. Itu ya teman-teman ya. Gitu ya. Ketika kita bicara teman-teman atau yang siswa yang di pedagogi atau anak-anak, biasakan kita cenderung kepada memulai dari why, kenapa, itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau yang menjadi audiens adalah cenderung ke andragogi, maka kita dari how, bagaimana, gitu ya. Nah, malam ini akan kita coba mulai dari semuanya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau menulis sesuatu, mau menulis sebuah tulisan buat antologi, apalagi menulis buku solo, gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa buku saya, tulisan saya untuk semua. Gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa nanti tulisan untuk semua kalangan. Ini bermanfaat buat siapa? Buat semua, gitu ya, teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman tentukan dulu ini buku untuk siapa atau tulisannya untuk siapa. Tadi ada yang menyampaikan masalah ide, gitu ya. Teman-teman mulai dari sebuah masalah. Gitu ya. Karena masalah itu mengasihkan, gitu ya. Dan masalah pasti membutuhkan solusi. Dan teman-teman bisa memulai sebuah tulisan itu dari yang namanya solusi. Pak Safat paling senang nulis tentang apa? Pak Safat paling senang. Pak Safat, ada sinyal Pak? Atau yang lain? Bu, sini ada siapa nih? Ada Bu Muanifah. Bisa open mic Bu? Ibu sudah pernah menulis? Alhamdulillah sudah. Ini sudah. Sudah, oke. Buku. Karya terakhirnya apa? Karya yang paling terakhir? Karya paling terakhir ini yang dari Kemenak antologi, Bapak. Antologi waktu Kemenak kemarin ya. Oke. Masih tahap proses. Oh. Temanya apa temanya? Terakhir kali menulis itu. Lupa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi gitu ya, pastikan kalau tadi bingung cari ide, kita cari sebuah persoalan atau sebuah masalah. Nah, dari masalah tadi, kita coba pikirkan sebuah solusi. Paling idealnya tulisan kita menjawab permasalahan tadi, gitu teman-teman. Berarti udah jelas ya, untuk siapa? Untuk orang yang bermasalah dengan ini dan itu. Maka audiens kita akan lebih terfokus. Gitu teman-teman. Jadi kenapa kita menulis? Karena ada sebuah persoalan tentang A atau B. Gitu. Dan kita menulis untuk memberi solusi atau jawabannya. Gitu teman-teman. Nah, itu kalau kita bicara terkait nanti mau kemana tulisan itu. Tapi kalau alasan yang paling mendasar gitu. Di sini saya kalau guru gitu ya. Guru, dosen gitu ya. Itu untuk kenaikan pangkat, betul ya? Ya. Ya, kalau di KUA atau penyuluh butuh naik pangkat dari tulisan enggak? Butuh. Butuh juga? Butuh. Oke. Nah, ketika kita semua menulis, termasuk saya juga butuh tulisan gitu ya. Nah, kalau kita dasarnya menulis hanya tanda petik untuk memenuhi itu gitu ya, maka kesannya hanya akan menggugurkan kewajiban. Jadi tulisan itu bisa ruhnya kurang terlalu muncul gitu ya. Jadi hanya kumpulan kalimat yang spesifik. Berarti kalau guru tentang pendidikan, kalau penghulu tema bebas atau ada kepenghuluan temanya? Dan keagamaan. Penghuluan dan keagamaan. Berarti kalau nulis tentang pendidikan nggak diakui ya? Nggak relevan. Oke, nggak relevan. Oke, berarti tulisan yang relevan. Nah, ketika teman-teman nawaitu awalnya, saya tidak bilang benar atau salah ya, tapi melihat dari hasil karya yang teman-teman hasilkan nanti. Kalau sebatas menggugurkan angka kredit, biasanya ruhnya kurang terlalu muncul. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kembali ke teman-teman. Nawaitunya untuk apa? Tapi kalau di awal-awal silakan nggak apa-apa. Nanti sambil pelan-pelan bertumbuh.
untuk menetapkan brandingnya teman-teman, bahwa nama saya Syafaat, saya akan dikenal dengan tulisan ini dan itu tentang keluarga, tentang apa gitu. Ada Bu Muaminah gitu, Bu Anifah gitu. Nanti akan di branding sendiri bahwa saya suka pemerhati pendidikan. Nanti ada Bu Lutfia pemerhati sosial. Nanti ciptakan branding. Jadi jangan sampai gini, Pak Syafaat itu bisa nulis apapun gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi biasanya apa ya, brandingnya nggak muncul gitu loh. Untuk dikenal sebagai seorang penulis itu nggak efektif gitu teman-teman ya. Terus kenapa selanjutnya begini, why-nya? Kemarin saya ketemu dengan guru-guru di sini di Pekanbaru gitu ya. Gitu. Dia menulis sebuah buku gitu ya, dan dia membimbing siswanya untuk antologi. Ketika ditanya, Bu, Ibu punya karya berapa? 1 katanya gitu. Boleh nggak tahu alasan kenapa Ibu menulis? Saya malu, Pak. Oke, jawab 1, malu gitu. Kenapa malu? Karena di tahun lalu dia didatangi oleh siswa tadi membawa tulisan gitu ya. Ibu tolong bantu edit dong tulisan saya punya karya buku loh Bu, gitu ya. Nah guru tadi kan juga guru bahasa Indonesia ya dia kebetulan. Langsung dia melakukan proses edit dan segala macamnya. Nah setelah dibaca, diedit, si siswa tadi bertanya, yang bikin guru tadi mati kutu. Bu ngomong-ngomong karya ibu udah berapa? Gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman guru gitu ya, terus ditanya nih sama siswanya gitu loh, Pak, Bu, sudah punya karya apa? Sudah pernah nulis berapa kali? Gitu. Nah, itu ada orang yang berangkat dari rasa malu, gitu ya. Ada juga pengen dapat apa istilahnya prestasi, pengen penghargaan, pengen pengakuan, itu macam-macam. Ada yang kepuasan batin, gitu ya. Ada juga Pak Harimau mati ninggalkan belang, gitu ya, bukan hidung belang ya. Gajah mati meninggalkan gading, gitu. Nah kalau kita manusia, gitu ya, kalau nggak ninggalkan karya apa, gitu ya. Nah paling mudah dikenang adalah sebuah buku, gitu teman-teman ya. Nah dia pengen punya peninggalan seperti itu dan berpikir bahwa itu adalah jariah yang sampai kapanpun insya Allah mengalir ke penulisnya selama buku itu masih dipakai. Itu teman-teman. Nah dasar pemikiran tadi, ini ada berapa orang nih? 26. Kurangnya saya 25. Gitu. Kira-kira kalau boleh bantu di chat, motivasi teman-teman apa sih nulis? Ya buat pelangi amal bakti. Siap. Gitu. Boleh bantu di chat, motivasi teman-teman nulis apa? Nanti kita bicara selanjutnya. Yang penting saya tahu motivasi dulu. Buat angka kredit gitu, nggak apa-apa. Mau naik pangkat ke 4B, ya nggak apa-apa gitu, silakan. Tapi kita bantu di chat dulu. Silakan teman-teman. Ada Bu Herni, Bu Emi, Bu Manifah, Pak Safaat, Bu Suatun, dan yang lain-lain, silakan. Bantu tulis di chat alasannya apa, atau motivasi terkuat untuk nulis itu apa. Takut sama Pak Kepala Kemenag, gitu, lain cerita itu kan. Boleh bantu di chat, pengen sharing, curhat, mantap. Lagi? Udah? Satu aja? Atau mau open mic? Di sini ada Ibu Vera Nagiza. Bisa open mic? Ada Pak Abdurrahman Wahid. Boleh open mic? Saya khawatir ini berapa orang aja sebenarnya ini. Iya. Bisa open mic? Berbagi pengalaman. Ingin mewujudkan keinginan menulis sejak dulu. Tidak terwujud. Belum ya Bu Herni ya? Belum terwujud. Oke. Ya, oh iya, tapi sudah alhamdulillah. Nah itu alhamdulillah. Berbagi pengalaman Pak Mirza. Terus anak sang perindu siapa ini? Kayaknya puitis ini. Saya perlu bertemu ini. Siapa Pak sang perindu ini? Saya. Siapa? Ketua.
Namanya Sang Perindu. Wah, ngeri. Mantap. Sang Komandan. Iya. Terus ada Sang Komandan. Terus ada Pak Halim, warisan literasi untuk generasi. Wah, tuh mantap Pak. Ada juga jariahnya ngalir ya. Bu Nur Khofifah menghasilkan suatu karya, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah siapa di antara teman-teman menyalur ide dalam sebuah karya? Siap, terima kasih Bu Emi. Boleh bantu di chat yang belum pernah menulis sama sekali. Boleh bantu di chat yang belum pernah menulis sama sekali. Sampai 10 saya hitung berarti semuanya udah pernah. Atau sudah semua ya, ini komunitas soalnya ya. Saya belum pernah Abdurrahman Wahid, siap. Gitu ya. Belum pernah menulis karya tulis maksudnya ya Pak ya. Gitu ya. Oke, ada lagi selain Pak Abdurrahman Wahid? Ada lagi teman-teman? Nggak ada Pak Wahid sendiri ya. Oke, saya jadi udah bisa memetakan teman-teman. Gitu ya. Tadi ada guru, ada yang dari KUA, terus tadi udah motivasi udah ketemu, terus ada yang belum pernah nulis juga, ada 1 orang gitu ya, yang mengaku gitu, atau yang belum mengaku ini. Pak Safat belum pernah nulis? Sudah. Masih sudah ya. Banyak Safaat. Pak Komandan ya wajib ya. Belum menulis sejarah yang kedua. Oke, kita itu Pak. gitu. Iya siap. Di sini ada Bu Rohimah. Bu Rohimah, apa profesinya? Guru. Guru silat. PAI bahasa Arab. Guru PAI bahasa Arab. Karya terakhirnya apa, Bu Rohimah? Karya terakhir saya dan satu-satunya. Jangan satu-satunya dong. Yang pertama dan insya Allah bukan yang terakhir. Ya, gitu. ya betul. Harapannya begitu Pak. Itu adalah pembentukan karakter dan tantangan zaman now. Oh gitu. Antologi atau buku solo atau artikel atau jurnal? Solo, buku solo Pak. Oh mantap. Sip. Sebentar, saya ambil sebuah buku dulu. Teman-teman bisa nampak ini? Oh terbalik. Bisa nampak ya? Mana sih kamera saya? Oh ini kamera saya. Ini karya guru kimia. Ini karya guru bahasa. Gitu ya. Jadi kalau saya setiap pergi berkunjung ke daerah gitu ya, yang saya cari adalah ada karya apa di sini, baik guru maupun siswa atau pegawai di Kemenak. Itu yang saya cari dulu pertama kali. Ketika sudah muncul, wah senang betul saya, gitu ya. Bukan senang dapat buku gratisan ya, tapi senang bahwa literasi tadi sudah mulai muncul di tempat tersebut. Gitu. Nah, sekarang teman-teman sudah punya motivasi di awal, itu dipegang betul, gitu ya. Kalaupun niatnya belum terlalu kuat, gitu ya, mohon izin, baru sebatas pemenuhan angka kredit, nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu, gitu ya. Sampai pada akhirnya, itu menjadi sebuah kebutuhan atau ketagihan, ada kecanduan menulis gitu. Nah, kalau teman-teman sudah taraf itu, mantap betul. Kalau seharinya nulis itu bisa gatal-gatal badan atau kepala gitu biasanya. Kayak Bu Lutfi itu kan nulis sehari 1 tulisan itu kan, sehari 1000 kata gitu. Saya nggak tahu yang diisi kepala itu apa aja gitu ya. Nanti kita banyak tanya dengan Bu Lutfi. Setelah teman-teman punya motivasi kuat gitu ya. Kalau belum punya di sini kita agak repot. Yang penting punya motivasi dulu gitu ya. Habis punya motivasi, tentukan tulisan tadi solusi buat apa. Atau atas persoalan apa atau isu apa gitu teman-teman. Nah ini how gitu ya. Nah ini how ini teknis ya. Teman-teman tidak ada cara terbaik. Hanya saja ini yang biasa kami pakai di komunitas kami.
gitu teman-teman. Gitu ya. Sekarang saya tanya dulu, teman-teman dalam satu hari bisa menulis berapa kata? Berapa kata? Bu siapa nih? Yang wajahnya muncul-muncul aja nih di saya nih. Nggak mungkin katanya Bu Lutfia, nggak mungkin. Bu Herni, sehari berapa ini Bu? Bisa berapa kata menulis? Ini berapa? Oh enggak, ini masih di mute. Nih, Mic-nya dihidupkan dulu. Di mute. Bu Herni. Ya, separuh Oh, halaman. masih di mute. Separuh halaman itu berapa kata, Bu Lutfi? Kira-kira? Ya, sekitaran 200-300 itu, Pak. 200-300, oke. Mencoba untuk konsisten tiap hari. Iya, Masih sudah. menulis. Sudah pernah? Oke, mantap. Nah, kita banyak malah saya yang banyak belajar dari teman ini. Tapi banyak kan nulisnya nulis puisi gitu. Nggak apa-apa. Gitu kan. Itu yang penting pokoknya nulis gitu ya. Pokoknya apa yang ada di kepala tulis. Ada yang Setiap kepala, bahkan hari, insya Allah setiap besok hari. mau masak apa, tulis gitu. Mau menu masakan apa, tulis. Pokoknya nulis gitu. Jangan sampai nggak nulis gitu teman-teman. Nah, bagaimana menulis yang gampang sih? Gitu ya. Nulis ya selesai. Gitu. Nah, berdasarkan dari teman-teman yang ikut di komunitas itu rata-rata apa? Ketika menulis itu nggak selesai, nggak tuntas gitu. Satu paragraf balik lagi, satu kalimat balik lagi. Kenapa? Kayaknya nggak nyambung ya, betul ya? Kok nggak nyambung dengan kata-kata yang selanjutnya? Kok nggak nyambung dengan kalimat selanjutnya, gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau di kami biasa gini, mau target berapa menulis, berapa halaman? 1 halaman per hari, oke. Maka di target 1 hari, caranya gampang. Apa yang ada di kepala, tulis, dan nggak boleh dibaca. Sampai selesai. Kalau mau antologi 1 orang 10 halaman, maka sebelum selesai sampai 10 halaman, teman-teman jangan pernah membaca tulisan. Mulai awal sampai akhir jangan ada yang dibaca. Kalau mau nulis buku solo, maka sebelum tulisan jadi 1 buku, tolong jangan pernah dibaca. Nulis aja, gitu ya. Yang penting teman-teman sudah punya outline, gitu ya. Setelah ketemu idenya, teman-teman bikin outline. Habis bikin outline, dibuat jadi dipecah-pecah lagi, gitu ya. Tema, subtema, pecah-pecah lagi. Silakan menulis, gitu. Mau pola induktif terserah, tetapi kalau saya gitu caranya jangan pernah dibaca. Nanti kami nggak nyambung, biarin. Pokoknya jangan pernah dibaca. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu saya kekurangan ide. Biasanya saya tanya dulu. Kalau kehabisan ide, maka tolong stop menulisnya. Setelah stop, pastikan teman-teman membaca lagi. Makanya setiap teman-teman yang mau ikut program menulis, biasanya kita tanya minimal punya 20 buku literasi minimal. Jadi ketika ikut kelas menulis, jangan sampai berhenti tengah jalan gitu teman-teman. Teorinya kan gitu, mungkin Bu Lutfi sudah pernah nyampaikan gitu ya. Otak itu kan kayak teko. Kalau diisi air ya nanti ada air yang dituang. Kalau nggak pernah diisi maka tidak pernah ada air yang keluar. Kalau diisi air susu maka yang dituang keluar air susu. Diisi kopi maka yang keluar kopi gitu. Teman-teman mau nulis tentang tapi tadi apa pernikahan apa? Kalau di teman-teman apa buku tentang apa? Pernikahan ya. Nah, maka pastikan teman-teman punya bahan baku tentang kepenghuluan minimal 20 buku atau 20 link tulisan. Di situ dulu dibaca dulu gitu ya. Baru teman-teman mulai menulis berdasarkan apa yang teman-teman baca. Gitu. Nah, kalau nanti di tengah jalan udah mati-matian nulis mentok, maka berhenti nulis dulu, baca lagi dulu, baca bukunya maksudnya, jangan baca tulisan, baru teman-teman lanjutkan lagi menulis. Gitu teman-teman.
Nah, biasanya kalau susah mencari ide gitu ya, ya sudah gitu ya. Baca apa yang dibaca, minimal baca namanya apa sih, Bu Lutfi? Sintesa ya. Membuat sintesa gitu ya. Nah, teman-teman boleh di rewrite. Kalau saya biasa di jurnal ilmiah namanya kan sintesa ya. Jadi membuat baca tulisan banyak, nanti kita membuat sintesa sendiri gitu ya. Nah, kalau dibuat tulisan seperti ini, maka baca sebanyak tulisan atau menulis kembali. Menuliskan kembali. Soalnya feedback ya. Enggak, Pak. Jernih, bisa dipahami. Laptop saya berarti. Mantap. Yang penting nggak fit di sini. Sudah nyampe ke sini. Oh, sudah nyampe ya. Ya, betul. Nyampe sendiri apa dengan selamat? Cuma aku putus-putus. Naik apa tadi, Bu? Oh, selamat Pak Kepala Kemenaknya nanti. Iya. Oke. Ya teman-teman gitu. Sampai mana tadi saya? Menuliskan kembali. Kalau teman-teman kehabisan ide untuk ditulis gitu, maka nanti apapun yang dibaca dituliskan kembali dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, kita kalau bicara dengan plagiat, ketika tulisan tadi sifatnya umum, informasi umum, maka silahkan tulis dengan bahasa teman-teman. Tapi kalau tadi merupakan sebuah sintesa orang lain, maka ya itu tadi, cantumkan sumbernya. Kadang-kadang kita ide-ide simple ya, selama itu sifatnya tulis aja, nggak apa-apa. Sebentar. Saya di Pekanbaru ke Banyuwangi apa suaranya delay ya? Ini suaranya kembali ke saya. Enggak, Pak. Enggak delay. Oh, enggak delay ya? Saya mendengar lagi. Saya habis ngomong tuh. Dua di situ. Satu device ini. Di sini aman. Nah. Jadi saya ngomong tuh ada echo-nya lagi di sini. Kan saya jadi takut di kamar. Di saya enggak, Pak. Di saya enggak, Pak. Iya, jelas. Saya mau bilang gitu. Nah, jadi banyak teman-teman membaca tulis. Nah, terus gimana sih untuk nulis yang lebih mudahnya gitu? Silakan teman-teman mulai dari tema-tema ringan yang teman-teman sukai. Kayak KUA. Terus mau memaksakan diri dunia pendidikan, boleh gitu. Selama memang sudah terbiasa menulis di tema yang disukai sebelumnya. Tapi kalau kita masih awal menulis, kayak saya misalnya gini, saya di dunia pengawasan, di dunia komunikasi, tiba-tiba mau nulis tentang dunia kepenghuluan, gitu ya. Bisa, tapi effortnya akan luar biasa dan hasilnya biasanya nggak maksimal, gitu. Makanya silakan teman-teman mulai dari hal yang ringan-ringan, gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya, where, di mana, gitu teman-teman ya. Ini selalu prinsip yang kami pakai. Kalau teman-teman kumpul dengan penjual minyak wangi, minimal dapat harumnya. Maka saya dukung betul komunitas teman-temannya sudah terbiasa atau akan menulis, minimal punya semangat saja. Itu biasanya lebih cepat akselerasinya daripada kita berada di luar lingkaran.
Makanya selamat teman-teman yang sudah berada di lingkaran ini enak gitu, manas-manasi gitu ya. Gitu. Makanya kalau di komunitas panas dalam sisi yang positif gitu ya. Bukan berarti malah sentimen gitu. Nah, itu harus ini kayak pesawat nih hulu ya. Halo, Pak Safat? Belum di-mute. Belum di-mute. Belum unmute. Oh iya. Pak Safat itu dulu nggak, Bu Lutfi? Siapa? Calon penghulu. Ya, di Bimas Islam. Oh, di Bimas Islam. Oke. Nah, sampai mana tadi saya? Gampang lupa, saya mikirin sinyal dari tadi malah gampang lupa. Oh, komunitas. Nah, gitu. Oh, ternyata pegawai Kemenak yang dia sudah menerbitkan karya, saya jadi panas gitu. Jadi panasnya panas positif. Jangan sampai malah jadi yang nyinyir gitu ya. Gitu. Kan saya pernah ke sebuah madrasah gitu. Gurunya bukan disupport malah dinyinyir, ya susah kalau kayak gitu. Menjadi mampu gitu. Minimal kita tidak nyinyir gitu, teman-teman. Nah, dengan komunitas seperti ini teman-teman sudah berada di track yang benar. Gitu ya. Minimal bisa saling ini. Teman-teman ketika menulis gitu ya, cara paling gampang suruh baca teman kanan kirinya. Misalnya Bu Herni duduknya di ruangan tuh di sebelah mana. Sampai tuntas 10 halaman jangan pernah dibaca. Ketika selesai Bu Herni baca sendiri. Atau kalau saya ekstrim, jangan dibaca kita tapi langsung dibaca orang lain. Dia nyambung nggak dengan yang kita maksud. Tapi sebelum kita ceritakan, saya ini mau menulis tentang ini. Alurnya begini. Gitu. Tolong dibaca dong. Oh, siap nih, baca sebelahnya. Setelah kumpulkan orang dua tadi kanan kiri tadi, ceritain. Yang kamu baca itu maksudnya seperti apa? Kok nggak nyambung dengan yang saya maksud, gitu kan? Nah, disitulah proses SWA editing ya. Kita langsung mengedit sendiri lagi gitu loh. Baru dibaca, oh ternyata nggak nyambung. Gitu ya. Nah, ini ada unik lagi. Ketika orang pertanyaan ini sebenarnya kan itu kan bahasa lain kalau kita nih sudah biasa nulis, kita berada ketika lagi ngelamun gitu. Dan tempat paling privasi dan semua ide muncul tuh kapan? Open mic, kita bisa diskusi. Pak Ferus. Bisa Pak Ferus? Iya. Halo. Suara saya jelas? Iya, halo. Siap. Jelas. Merdu Pak, merdu. Siap. Menurut Pak Ferus, di mana dan kapan semua ide-ide biasanya muncul gitu loh. Kapan dan di mana biasanya? Kalau saya sih gitu. Kalau saya macam-macam biasanya Ustadz. Kadang yang paling ya lagi duduk sendiri. Siap. Cuma kadang-kadang aneh-anehnya itu munculnya kalau lagi nulis. Misalnya ya pas lagi malah kondisi lagi buang air besar misalnya itu malah dia muncul ide-idenya. Itu yang mau saya dengar sebenarnya gitu ya. Anehnya di situ kadang-kadang. Iya siap, betul.
Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kayak ini muncul ide itu ketika lagi masak, lagi buru-buru gitu ya. Loh, nggak apa-apa nulis. Ya masa saya bawa laptop ke dapur, katanya begitu. Loh, jangan bawa laptop ke dapur, siapkan kertas kecil dan ballpoint. Jadi apa yang muncul, tuliskan, jangan tulis utuh, tapi kata-kata kuncinya saja. Gitu teman-teman ya. Tulis aja dulu, nanti begitu ada sempat, baru tuangkan dalam tulisan yang lebih panjang. Gitu ya. Dan betul, mayoritas teman-teman yang saya tanya, kapan saat atau momen semua ide itu muncul dengan mengalir dengan begitu hebat? Pada saat teman-teman berada di toilet. Pada saat teman-teman berada dalam sebuah suasana privasi dan sangat privasi, itu semua ide muncul. Makanya saya punya beberapa kawan itu di toiletnya itu ada rak buku. Yang dijangkau kita ketika duduk di kloset itu bisa dijangkau dengan tangan kanan, tangan kiri. Itu ada rak buku. Gitu. Itu mungkin orang ekstrim, bagi saya enggak. Saya beberapa kali menemukan seperti itu. Gitu. Kalau saya mungkin enggak begitu. Bawa handphone, baca saja artikel. Kalau baca buku kadang suka lupa kesemprot nanti sama saya. Gitu. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Gara-gara bunyi saya bingung mau ngomong apa lagi. Nah, ketika sudah ditulis dan dikembangkan. Nah, bagi teman-teman sedang membimbing nih, atau membimbing orang lain, atau membimbing diri sendiri, saya belum pernah nulis sama sekali. Bingung apa itu outline, maka dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Biasanya kita pandu gitu. Ini ada 10 pertanyaan, tolong dijawab. Satu pertanyaan, tolong dijawab minimal 3 paragraf. Ketika sudah diketik, dijawab, setelah pertanyaannya dihapus, maka digabungkanlah tulisan tadi, dibaca lagi setelah selesai, disiapkan kalimat-kalimat penghubung atau bridging antar pertanyaan. Atau bahkan antar paragraf disiapkan kalimat-kalimat bridging. Maka itu jadi sebuah tulisan. Jadi itu udah paling gampangnya, paling simpelnya tuh di situ. Bahkan orang belum pernah nulis sekalipun, insya Allah bisa. Saya ini kalau suruh ngomong pinter, kalau suruh nulis itu nggak bisa. Nah itu enak kita. Maka ajukan pertanyaan dalam bentuk lisan dan dia merekam jawabannya dengan handphone atau alat rekam. Setelah itu dia suruh mendengarkan rekaman tadi, dituliskanlah hasil rekaman suara dia tadi. Sedapatnya dia ditanya, jawabnya lancar. Ketika suruh nulis satu kalimat aja lamanya minta ampun. Nah, solusi gitu, teman-teman. Nah, gitu ya. Tadi Pak Virus itu katanya biasa kalau di toilet itu idenya muncul semua, Pak. Gitu ya. Nah, bayangkan Pak Virus itu pegang handphone gitu ya. Sudah di-download voice to text, dituliskan. Misalnya tentang apa gitu. Tuliskan, ngomong aja Pak Virus lancar. Ngomong aja terus gitu. Dan itu berubah jadi teks. Nah, teksnya tadi teman-teman bisa copy di WA. Nanti WA-nya yang di-download di kalau di kamar mandi gitu ya. Nanti ada suara air rucuk, ada suara plung gitu. Nanti dia muncul bunyi itu plung, ditulis sama dia. Gitu teman-teman ya. Jadi itu voice to text itu uniknya situ. Nah, silakan teman-teman yang belum pernah pakai voice to text bisa dicoba. Lagi nunggu bis gitu atau nunggu si kelas ya, pergantian kelas gitu ya, daripada nulis capek gitu kan, sudah ngomongnya sendiri di pojokan gitu, ngomong tentang apa ide-idenya nanti tertulis otomatis gitu teman-teman, pakai voice to text. Nah kalau ditanya Wen, silakan, kapan waktu yang tepat untuk mulai menulis? Bu Rohimah, boleh bantu? Kapan waktu yang tepat untuk mulai menulis sebuah karya? Segera jika muncul ide.
segera muncul ide. Gitu ya. Jadi ketika muncul ide langsung kita tulis atau ada sesuatu yang kalau disampaikan kami bisa yes, betul. harapan-harapan atau sesuatu pengalaman kita ada. Ya, betul. Makanya pastikan teman-teman memegang sedia alat tulis. Kalau kita gunakan fasilitas alat rekam. Di handphone kan juga ada. Hanya saja kalau pakai alat rekam biasa, kita masih harus menulis ulang kan. Makanya kalau tadi saya tawarkan tadi voice to text gitu ya. Atau udah ada yang pernah pakai? Teman-teman siapa yang udah pernah pakai aplikasi voice to text? Pak Safat udah pernah? Sudah pernah. Sudah. Efektif? Sudah. Dan bukannya di WA, di Word yang ada di HP itu bisa. Yes, itu tergantung langsung bentuk kita. Dokumen. Ya, betul. Tergantung kita mau menurunkannya kemana, gitu ya. Cuma kalau saya kan biasa di jalan ya, gitu ya. Bisa di jalan saya tuangkan dalam WA dulu, gitu biasanya. Jadi kalau saya dulu menulis, saya dapatnya tempat gitu Pak. Lagi di pelabuhan nunggu kapal saya ngetik, di bandara nunggu pesawat saya ngetik, gitu. Jadi dimanapun pokoknya sebisa mungkin ya ngetik. Kalau nggak bisa buka laptop ya tadi pakai handphone. Gitu teman-teman. Sekarang pertanyaan dibalik. Di sini siapa yang belum pernah pakai voice to text? Oh Pak Ferus, oke. Ada lagi yang lain? Yang belum pernah pakai voice to text? Bu Emi sudah pernah? Bu Muanif sudah pernah? Bu Herni sudah pernah belum? Pakai aplikasi voice to text? Belum. Belum ya? Oke. Kan posisi di Banyuwangi ya? Iya. Oke. Nanti tinggal jumpa Pak Safaat di Kemenak. Biar ditulari ilmunya. Iya. Gitu ya. Ya nulisnya kalau di WA jadi, itu saya simpen buat grup abal-abal. Gitu. Boleh, silakan. Oh ini benar. Ada waktu itu ada peserta ibu-ibu, peserta menulis gitu ya. So menulis itu saya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau dibilang kalau sering WA temennya, sih WA temen sih sering gitu. Panjang kalau WA banyak, apalagi ada kita gosipin. Itu lancar jarinya itu. Tik. Makanya kita arahkan dia menulisnya di WA dan ternyata luar biasa. Iya. Ketikanya luar biasa panjang karena dia lebih tersugesti dengan WA. Gitu teman-teman. Nah, intinya jangan pernah ditunda-tunda gitu teman-teman ya. Mumpung kita punya komunitas, di sini ada komunitas Lentera. Ini semuanya bagian dari Lentera ya Pak Safat atau ada yang baru? Ada yang belum tergabung di Lentera? Ada. Itu Pak Virus dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan mana Pak Virus? Kira dari Banyuwangi ini. Saya Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Baru tahu juga ini ada grup. Iya. Kuker ya? Iya, Kuker ya. Betul. Tenggarong. Saya Dimana, kebetulan Pak? di Kecamatan Muara Jawa di KUA. Oh di KUA, Bapak. Iya. Oke. Jadi baru Ini. tahu kalau ada ini komunitas ini dan melihat di grup KUA Inovasi seluruh Indonesia itu ada pertemuan ini. Jadi saya berminat ikut. Cuma tadi kelupaan jam 9 WITA atau jam 8 WIB baru terbuka. Kalau malam ini ada pertemuan makanya baru gabung. Iya. Bapak dari Tenggarong ya. Di sini ada Pak siapa nih? Abdul Halim dari Balikpapan, Pak. Dari Balikpapan. Gitu. Di sana sudah jam setengah 10 betul. ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Selamat bergabung, Pak. Ini semangatnya Pak Safat ini menyebar ke Indonesia ini berarti. Bekah ya Pak Safat berarti. Pak Safat aktif orangnya. Iya, saya sering dengar beliau. Cuma saya jarang jumpa beliau karena beliau sibuk sekali soalnya. Gitu. Silakan nanti teman-teman yang belum bergabung di komunitas Lentera, betul ya namanya Bu Lutfi ya, Lentera. Nanti belajar langsung dengan teman-teman, belajar bareng Pak kalau di komunitas itu ya. Tidak ada yang lebih, tidak. Tapi semua sama-sama nanti dipandu
gitu teman-teman. Silakan nanti teman-teman yang belum pernah menulis sama sekali mau pakai metode yang mana gitu ya. Bu Lutfi dan Pak Safa pasti sudah punya metode yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau mau saya bagaimana? Saya orangnya memang gampang-gampang susah model saya ini. Makanya saya pakai cara seperti tadi. Saya bawa kertas catatan, saya tulis apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah, ketika muncul di toilet, maka saya tulisnya pakai voice to text atau pakai WA gitu. Dan satu rumus yang selalu saya tekankan adalah menulis Pak Fairuz dan teman-teman, jangan pernah dibaca sampai tulisan selesai. Gitu ya. Misalnya Pak Fairuz dengan Pak Safat udah ada komitmen nih. Pak Safat, saya mau nulis antologi. Oke, kebagian berapa? Satu orang 10 halaman misalnya. Maka sampai 10 halaman Pak Fairuz nggak boleh dibaca tulisannya. Gitu ya. Karena kalau dibaca insya Allah nggak selesai. Gitu ya. Kalau nggak dibaca-baca, insya Allah 1 kali 24 jam selesai. 10 halaman. Pakai bantuan Rojograng nanti, Pak. Enggak, Pak. Ada semangat yang luar biasa ketika menulis dan nggak dibaca, itu adrenalinnya meningkat. Kalau adrenalin meningkat, itu adrenalin itu berbanding lurus dengan kecerdasan. Semakin ditekan, maka semakin muncul idenya. Makanya mungkin nanti kalau mau ada kelas-kelas ini ditarget, Pak. Saya harus selesai 1 hari atau 2 hari. Maka dari teman-teman panitia, Pak Safat dan Bu Lutfi bisa menagih di hari kedua. Nah, itu lebih efektif, lebih keren gitu. Mungkin gitu, saya hanya mengantarkan saja, saya lebih suka diskusi dengan teman-teman supaya saya bisa dapat ilmu banyak dari Pak Safat, Bu Lutfi dan kawan-kawan di Lentera. Gitu, teman-teman. Mohon maaf tidak terlalu formal, saya pengen diskusi memang. Gitu saja Bu Lutfi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid sudah memberikan motivasi yang banyak banget untuk menulis. Dan untuk berikutnya saya mempersilakan kepada Bapak Ibu yang barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Boleh masukan, boleh mungkin pertanyaan atau unek-unek. Atau ancaman, ya? Atau ancaman juga boleh. Atau berkaitan dengan apa saja, berkaitan dengan menulis maksud saya. Saya persilakan. Boleh raise hand, boleh juga langsung buka mic-nya. Silakan. Monggo. Atau berbagi pengalaman yang sudah punya pengalaman menulis untuk teman-teman yang lain. Ada? Ya, saya Bu Ya, silakan Pak Farid. Monggo. Ya, tadi saya tertarik mendengar informasi kalau ada untuk menulis ini. Nah, itu gabungnya di mana? Apa lewat WA group atau bagaimana? Nah, jadi saya pengen ikut aja, barangkali dari situ bisa menumbuhkan skill menulis. Karena selama ini nulisnya ya tulis asal aja kan, tanpa ada metode, dan kadang-kadang ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Farid, dibaca diulang kadang 1 hari nggak selesai 1 halaman. Jadi kepengen itu gabung gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Pak Fairuz. Ini sepertinya yang lebih tepat menjawab Pak Syafaat ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang untuk grup baru ini memang kita buka untuk umum, bukan hanya di komunitas teman-teman di Banyuwangi, namun juga di situ juga ada, kita terima dari luar juga. Ada yang kemarin dari SMA mau ikut, oke, nggak apa-apalah, kita grup terbuka, nggak apa-apa, kita saling berbagi. Jadi untuk Pak Fairuz nanti gabung aja di grup ini, nanti kita saling membantu, saling melengkapi, karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi kita gabung aja ke grup ini, output dari kegiatan ini harus ada karyanya, karya nyata yang harus kita munculkan nantinya. Terima kasih. Oke, gitu Pak Fairuz ya. Habis ini boleh apa mungkin belum masuk ya yang di grup Lentera itu ya? Sudah. Menulis.
Mungkin nanti bisa menghubungi Pak Syafaat gitu. Oh iya, baik, mungkin nanti Atau mungkin beri. di chat bisa dituliskan nomor WA Pak. Nanti saya ini. Oh iya. Oke. Ya matur nuwun Pak Virus. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Farid atau mungkin berbagi pengalaman, tidak apa-apa. Atau mungkin memberikan masukan, monggo. Saya Bu Lutfi. Ya, silakan Gus. Gini, terkait dengan kegiatan ini seperti biasa kita target saja. Katakan untuk ini kita mau membuat apa, atau esai atau apa sudah, yang jelas kita target untuk grup ini harus dapat karya dan dibatasi waktunya sampai kapan. Oke. Terima kasih. Nggih, Bu Us. Insya Allah nanti di grup yang teman-teman tadi mendapatkan link Zoom itu bisa ditindaklanjuti apa yang diusulkan oleh Bu Uswah. Itu nggih, Bu? Iya. Iya. Mungkin yang lainnya, Bapak Ibu? Ada lagi? Atau Pak Syafaat? Iya, terima kasih. Kembali. Jadi begini, untuk Kabupaten Banyuwangi kemarin oleh Pak Kepala, Bapak Slamet, itu memang gini. Jadi kita disediakan rak khusus untuk para penulis yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik itu guru maupun non-guru. Nanti karya kita akan dipajang di sana, tepatnya di ruang PTSP. Nanti ada almari khusus untuk karya-karya teman-teman yang ada di Banyuwangi. Insya Allah sampai sekarang sudah hampir 30 karya buku dari teman-teman ASN maupun non-ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian untuk output ini, kemarin saya sudah menyampaikan ke pimpinan Bapak Slamet bahwa nantinya beliaunya mau memberikan legalitas kepada kita yang mengikuti pelatihan ini, tapi dengan output yang jelas. Artinya bukan sekedar mengikuti kegiatan, harus mempunyai karya. Setidaknya seperti biasa, nanti kita bukukan berupa antologi, tulisan yang ada di komunitas ini. Saya kira sekian dulu. Ya, jadi nanti ini Bapak Ibu ada tindak lanjutnya insya Allah. Dan juga tadi sudah dijanjikan mungkin berupa sertifikat atau apa ya Pak? Ya Pak. Sertifikat. Oke, yang nanti juga berbunyi jamnya karena memang ada aktivitas menulis yang harus diselesaikan gitu. Gitu mungkin. Ya, 30 jam. Nanti disesuaikan dengan jam itu ya Pak. Ya. Ininya maksudnya lama penulisannya. Baik. Ada lagi yang disampaikan Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan. Mumpung ada Pak Farid. Saya Bu Lutfi. Ya, silakan Bu Herni. Ya. Pertanyaan kepada Pak Farid ini. Ya. Ya. Tentang untuk menulis ya. Kalau hanya sekedar menulis itu mungkin saya bisa. Tapi untuk membuat cerpen dengan mengungkapkan imajinasi, pembuatan latar, karakter supaya hidup, itu yang agak sulit. Kadang-kadang terkesan tidak hidup itu untuk melukiskan latar tempat atau watak, cenderung mengarah ke isi. Nah, itu bagaimana ya Pak Farid untuk penggambaran watak, penggambaran karakter maupun latar itu supaya hidup itu loh. Kalau nggak dibaca, saya syukur nulis saja, nanti tidak dibacanya kalau sudah selesai itu kayaknya kurang malam ya. Wajar. Gimana maksudnya untuk supaya kayak hidup. Oke, makasih Bu Herni. Tadi pokoknya gini, Ibu menulis, pokoknya kalau menulis saja bisa sudah, itu alhamdulillah, gitu kan.
intinya satu, love what you do what you love. Ada apa namanya keterpaksaan dari diri sendiri atau orang lain gitu ya. Dan kita betul-betul mau gitu ya. Mau bukan berarti gini nanti ditagih-tagih, bukan, tapi ada komitmen di awal. Saya mau ikut Bu Lutfi, oke. Komitmen. Saya menulis 10 halaman teknologi gitu, itu komitmen namanya di situ. Nah, terkait untuk cerpen gitu ya. Biasanya ini paling mudah itu Bu Herni menciptakan apa namanya skenario-nya dulu gitu ya. Biasanya pakai mind map gitu ya. Pakai mind map dulu, dibikinkan karakternya. Nah, si penulis gitu paling gampang mau berperan yang mana gitu ya. Gitu ya. Mau berperan yang mana? Terus diidentikan dengan seseorang siapa-siapa gitu ya. Diidentikan. Nah, itu di awal lebih mudah menggambarkan situasi maksudnya situasi sub cerita tadi gitu. Paling gampang itu ciptakan dulu itunya, skenario-nya dulu. Nah, itu memudahkan Bu Herni ketika menulis, jangan pernah dibaca sampai akhir itu lebih mudah karena alurnya apa? Nanti alurnya begini, endingnya begini, itu paling mudah. Supaya Bu Herni yang dilihat adalah mind map-nya yang sudah dicoret, tapi tidak membaca tulisan gitu. Tulisannya. Nah, iya betul, jangan baca. Kalau alur dibaca sekarang mind map gitu ya, paling gampang. Kalau teman-teman mau bikin outline silakan. Tetapi cara gini, Bu Herni harus bisa duduk diam dulu, membayangkan sambil membuat mind map panah-panah tadi arahnya kemana nih. Harus bisa membayangkan, oh nanti ending, dan ketika menutup mata membayangkan, malah Bu Herni bisa membayangkan tokoh itu ada berdiri di sebelah sana, si tokoh si B ada di sebelah, bisa membayangkan. Makanya imajinasi yang kuat tadi itu lebih efektif gitu ya. Baru Bu Herni mulai menulis berdasarkan mind map atau outline. Ketika sudah selesai, coret, centang. Saya sudah sampai sini langkahnya kan gitu. Yang penting Bu Herni konsisten alur cerita. Jangan pernah niat di tengah-tengah alur cerita nggak menarik, maka akan dirubah. Kalau kita sudah pengalaman di cerpen, silakan saja dirubah-rubah karena perubahan di tengah mempengaruhi ending cerpennya gitu ya. Tapi kalau kita baru pertama ubah alur cerita, disiplin supaya penasaran dengan jawaban sesungguhnya gitu loh. Ternyata endingnya gantung nih gitu kan, bikin orang sebel gitu kan. Nah, orang sebel dengan Bu Herni menanti karya Bu Herni selanjutnya kan gitu. Nah, itu pilihan ada di Bu Herni. Sekarang tugasnya adanya dulu. Bahkan bisa membayangkan tokohnya. Bisa membayangkan tokohnya tuh hobinya baju apa. Gitu, bisa membayangkan. Situasi favoritnya di mana, lokasi favoritnya itu di mana, itu bayangkan dulu. Kalau fiksi atau yang nama-nama itu bisa biar lebih mudah gitu. Nah, kalau udah bisa baru tempat fiksi, nama fiksi. Kalau nama dan tempat dibikin fiksi semua, wah, itu kita bayang-bayangnya terlalu sulit gitu, Bu. Gitu. Atau mungkin gini, pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman pribadi Ibu Herni dibikinkan cerpen atau pengalaman teman. Ini punya teman nih, namanya Susi gitu. Dia sering curhat dengan Bu Herni. Kok sepertinya jalan ceritanya itu dramatikal banget gitu ya, dramatis lah. Itu bisa jadikan cerpen loh oleh Bu Herni dengan merubah supaya tidak menuju ke sana, tidak buka-buka aib orang gitu. Tapi yang diambil adalah semangat dia hidup, semangat hidupnya dia. Gitu Bu Herni, mungkin kalau desa gitu. Satu aja yang dibikin fiksi, nama fiksi, tapi tempat jangan fiksi. Dan alur cerita kalau bisa mau mudah, jangan fiksi juga. Memang itu kayak cerita orang lain. Gitu. Jadi tidak terlalu ceritanya itu nggak logis banget gitu. Kalau cerpen kan gitu, kadang cerita nggak logis sih gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari kejadian orang lain, insya Allah tuh bisa dicerna gitu loh Bu. Dan selamat menulis. Kira-kira mau kapan Bu? Mau bulan April atau bulan Mei? Jadinya.
Masih sedikit. Ya apa kan saya lagi kira-kira Mei atau April jadinya. Jadi bukunya? Iya. Kita itu berapa kumpulan cerpen gitu? Nggak apa-apa. Nah itu maksudnya mau dibukukan, mau dijadikan kira-kira bulan April atau Mei sama Bu Erni. Wah, kalau cepat sulit saya kalau cerpen itu. Satu kalau dibukukan kumpulan cerpen itu berapa tulisan? Oh gitu, nggak apa-apa. Silakan apapun bentuknya. 20, tapi Bu. pastikan teman-teman punya target gitu loh. Kalau Bu Lutfi udah paham dengan saya karena sering interaksi ya. Saya selalu bicara dengan target. Kenapa? Kalau kita nggak punya target gitu ya, harus apa ya? Jadi ngambang gitu. Misalnya, insya Allah insya Allah segera saya akan mempunyai buku gitu ya. Yang satu lagi, Bismillah. Di tahun 2021 bulan Desember saya punya buku. Itu apa ya? Magnetnya itu kan beda daya tariknya daripada insya Allah segera saya punya buku. Itu mau berupaya kayak apapun biasanya nggak sehebat ketika kita sudah berani sebutkan kapannya. Gitu teman-teman. Gitu. Maka tadi kayak Bu Herni nggak apa-apa gitu Bu Herni kira-kira bulan April atau Mei. Ketika berani jawab bulan April atau Mei itu akan adrenalin akan meningkat Bu. Gitu. Karena sama Bu Lutfi akhir Mei sudah. Akhir Mei dicatat Bu Lutfi. Kan kalau dibukukan minimal jadi ya, kembali buku. masing-masing. 15 Bu, 15. Oh, 15. Tuh 15 sudah pasti itu. 100 juga boleh. Kalau 100 tahun, Pak. Gitu ya teman-teman ya. Saya mau punya buku cerpen. Saya kasih rahasianya Bu Herni. Okay. Bu Herni sudah mulai hari ini, mulai malam ini sudah azan. Gitu ya. Bismillah, dengan izin Allah, akhir Mei buku cerpen saya sudah terbit. Minimal 50 halaman. Dan spesifik lagi, covernya warnanya hitam, tulisannya kuning emas. Nama saya tertulis warna silver. Bayangkan, sehebat-hebatnya membayangkan, kalau Bu Herni bisa membayangkan, insya Allah alam raya akan membantu. Gitu ya. Tapi harus disiplin gitu ya. Bayangkan covernya begitu, maka bayangkan gitu ya. Bahkan kalau di kelas-kelas yang karena saya praktisi hipnotis ya, di kelas-kelas hypnowriting kita sudah bisa menghipnotis peserta membayangkan pegang bukunya. Di kondisi hipnotis dia bisa senyum-senyum dia. Megang-megang bukunya. Nanti tulisannya timbul, dia bisa membayangkan gerundul-gerunjal gitu. Hardcover atau soft cover dia sudah bisa membayangkan. Jadi kita hipnotis seperti itu. Akhirnya ketika menulis luar biasa, ngalir aja seperti air. Nah, awalnya nggak bisa. Tapi satu lagi, Ibu punya target bahwa Bismillah akhir Mei, Ibu sudah punya buku cerpen, covernya warna apa, tulisannya warna apa, covernya tebal atau tipis sudah bisa, gitu. Jadi ini Pak, sebentar. Misalkan itu buku Pak, saya buat kumpulan cerita inspiratif dengan cerpen itu beda ya Pak ya? Maksudnya letak bedanya di mana? Iya, cerita kan biasanya ada buku teman tuh kumpulan cerita inspiratif begitu Pak. Tapi saya baca dalamnya cerpen, hampir cuma penggambaran imajinasi tentang latar itu tidak sebegitu kuat kayak di cerpen. Apa betul begitu Pak? Kalau itu nanti jawab Bu Lutfi. Cuma kalau saya pribadi gitu ya, kalau sudah bicara inspiratif, maka kan pesan moral yang mau dijual, gitu kan? Kan kita menuliskan jual ide ya Bu ya. Kita menulis itu jual ide gitu kan. Nah makanya yang kita jual apa? Pesan moralnya. Nah pesan moral itu sulit, kenapa? Jangan sampai kita ceritanya panjang lebar, pesan moralnya nggak nyambung, gitu ya. Nah itu hati-hati di situ. Nah kalau cerpen, pesan moralnya mulai awal sampai akhir sudah mengandung pesan moral gitu.
Kalau inspiratif biasanya ceritanya lebih cerita nyata gitu, kisah seseorang siapa gitu. Ibu kumpul sama tukang bakso gitu, tanya perjalanan hidupnya dia, jadi tulisan inspiratif itu, Bu. Gitu kan? Coba wawancara tukang bakso, nanti ketemu lagi tukang mie ayam, wawancara inspiratif lagi. Oh, mau dari supir-supir juga boleh. Oh, teman-teman guru nih yang honorer bertarung itu diskusi inspiratif itu. Bagaimana kehebatan teman-teman guru honorer, gimana resistennya dia untuk bertahan dalam kondisi itu kan luar biasa. Itu jadi cerpen, jadi kisah inspiratif itu, Bu, di dunia pendidikan. Nah, kalau cerpen mungkin cenderungnya ke sana gitu loh. Apa ya, fiksi-fiksi tadi gitu loh, Bu. Ya, makasih, Pak. Siap. Selamat, nanti kita tunggu di bulan Mei. Rencana covernya warna apa, Bu Erni? Saya hitam sudah ada, biru Karena mau apa yang sudah. belum? Warna merah, Pak. Nah, warna covernya warna mana? Tulisan judulnya warna apa? Warna apa Putih, ya? Sambil dibayangkan. Saya bertanya sambil Bu Erni membayangkan. Covernya warna merah, gitu ya. Warna merah tua atau merah marun? Merah marun. Oke. Tulisannya warna hitam. Tulisannya warna hitam, judulnya ya. Ya. Terus nama ibu ditulis warna apa? Nama saya warna hitam. Warna ibu warna hitam, covernya warna merah marun. Iya. Ya. Nama judulnya, judul bukunya nanti warna apa? Ya itu judulnya yang bagus warna apa ya, Pak? Kuning, tah? Kuning boleh gitu. Nah, sekarang ibu bisa membayangkan nggak? Cakep nggak warnanya itu? Ya, cakep. Cakep ya. Ibu bisa ngelihat saya? Bisa ngelihat video saya? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke, Ibu bisa ngelihat saya, fokus Bu, lihat saya, Bu? Iya. Bisa, Ibu? Gambar saya putus-putus nggak, Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini Bu Lutfinya kemana hilang ini? Oh, enggak, Pak. Saya ini standby. Jaringannya, Pak. Oh, jaringannya ya? Oke. Iya. Kalau Bu Herni bisa ngelihat wajah saya? Bisa ngelihat ini? Bisa? Bisa, Pak. Waduh, di notis saya, Mas. Enggak ya? Oke, Bu. Ibu fokus lihat saya ya. Ibu dengarkan kata-kata saya. Ibu boleh tutup mata sebentar? Oke, tutup mata. Iya. Gini. Ibu tutup mata, sekarang kan bayangkan buku yang ingin Ibu terbitkan. Oke, bayangkan, fokus. Ibu hanya fokus suara saya. Suara lain justru membuat Ibu semakin fokus sama saya. Oke. Nah, sekarang bayangkan bentuk bukunya, ukurannya. Iya. Oke. Sekarang warnai covernya. Warna merah marun. Solid merah marunnya. Enggak belang-belang. Bayangkan merah marun. Setelah itu saya bubuhkan namanya Ibu Herni pakai warna hitam. Posisi di bawah atau di atas maunya? Di atas kayak yang lainnya. Oke, bayangkan Bu, fokus. Bayangkan tulisan Ibu Herni pakai tinta hitam di atas. Oke. Nah, sekarang bayangkan tulisan judulnya. Warna kuning tadi katanya. Sudah? Ibu bayangkan, hitungan ketiga, bayangan tadi semakin kuat. Entah kenapa, bukunya itu seperti wujud nyata di pikiran Ibu. Sudah? Ya. Sudah. Oke, sekarang 1, 2, oke, silakan saya Bu Herni 1, 2, 3. Bayangkan dan rasakan buku tadi ada di hadapan Bu Herni. Oke. Sekarang tangan Ibu angkat keduanya. Ambil buku tadi. Sudah? Setelah diambil, tangan kiri memegang buku, tangan kanan meraba-raba covernya. Ibu bayangkan dan rasakan.
Oke. Setelah Ibu bisa membayangkan dan rasakan, entah kenapa tambah lama tambah semakin nyata buku tadi di tangan Ibu. Dan sekarang Ibu hadirkan suara-suara di sekitar Ibu nanti ketika buku itu dicetak atau terbit di bulan Mei akhir. Bayangkan ada suara-suara kawan-kawan Ibu yang memuji-muji Ibu. Hebat Bu Herni, semangat Bu Herni. Ibu hadirkan suara-suara tadi. Atau suara-suara keluarga yang Ibu harapkan hadir di bulan Mei tadi, suara-suara tadi. Ibu hadirkan aja, munculkan suaranya. Sudah? Sekarang tarik bukunya ke arah dada, Ibu peluk. Sudah? Ibu ambil nafas yang panjang. Tahan. Terus keluarkan pelan-pelan. Oke, ambil nafas lagi. Oke, Bu Herni dengarkan suara saya. Bu Herni hanya dengar suara saya. Suara lain justru membuat Bu Herni semakin fokus dengan saya. Entah kenapa Bu Herni mulai besok tanpa alasan yang jelas mempunyai motivasi yang luar biasa dalam menulis. Dan tangan itu seolah-olah jadi punya otak. Jadi Bu Herni bisa nulis leluasa dan luar biasa. Amin, amin. Oke, Bu Herni. Terima kasih. Ya. Satu lagi, apapun yang ingin Ibu tulis, tadi bikin desainnya. Gitu. Setelah itu Ibu segera sampaikan ke teman-teman. Hari ini kita ada 27 orang, kurang Ibu Herni berarti 26. Berarti di malam ini 26 ikut mendoakan Bu Herni untuk segera punya buku cerpen tadi. Maka 26 orang malam ini punya hak untuk menagih Bu Herni di akhir Mei 2021. Dan saya akan jadi pembeli buku Ibu pertama. Berapapun harganya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Herni. Kita tunggu di akhir Mei 2021. Insya Allah Bu Herni nggak sendirian. Di sini ada orang-orang yang satu frekuensi dengan Bu Herni. Ada Pak Safat, ada Bu Nurul, Lutfiah, gitu ya. Soalnya kalau cerpen memang saya tidak bisa. Kalau puisi masih bisa. Gimana kalau kata-kata tidak bisanya dibuang? Iya, tidak boleh. Belum mencoba. Itu. Masa belum bertarung udah bilang enggak ini. Gitu. Ibu Herni guru ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Dulu waktu pertama mengajar ya, mengajar. Iya. Dulu lulusan guru. Iya. UNED. UNED. Oh, sama kakak, jangan kakak saya. Saya dulu dari D3 UNED. Di tahun berapa? Maksudnya tahun berapa? 91. Oh, kan senior saya. Saya masuk 98. Berarti senior saya suhu, mohon maaf. Iya. Saya di bahasa Indonesia. Siap, nggak apa-apa. Saya di ekonomi, Bu. S1, S2 saya di situ. Istri saya juga di situ, kedokteran situ. Sama-sama UNED kami. Iya, Bu Herni ya. Ya, terima kasih Bapak. Pokoknya jangan pernah, teman-teman semua di sini jangan pernah terbersit kata yang negasi. Tidak, bukan, jangan, pokoknya itu buang. Itu racun gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ada yang lain? Saya balikan ke Bu Lutfi, saya ada yang ketok-ketok ini. Ya, terima kasih Pak Farid, terima kasih Bu Herni yang sudah berbagi. Ini sepertinya bisa mengompori kita nih, yang kita lakukan juga seperti yang dilakukan oleh Bu Herni tadi. Ya Bu ya, jadi kayaknya semangat Mei nih. Kalau puisi cepet, semangat, kalau ini semangat. Kayaknya entah kenapa besok udah dapat satu cerpen lah sehari besok. Tanpa Farid. Iya, alhamdulillah nyoba. Sudah ada, sudah nabung. Bisa. Bu Herni senang nulis puisi ya? Iya Pak. Ya enggak senang ya, harus bisa. Gitu Pak. Oh gitu. Ya buku kedua saya puisi. Gini, kalau Bu Lutfi,
Bu Herni kan senang nulis puisi gitu ya. Nah, ketika besok mulai menulis cerpen, yang dihadirkan adalah suasana ketika menulis puisi. Gitu. Sayangnya nih online ya, kalau offline bisa kita hipnotis bareng-bareng ya Bu Lutfi ya. Iya Pak. Gitu. Diagendakan aja Pak. Ya Pak. Iya. Ayo setuju Biasa sekali kalau saya. yang hipno itu bisa kita hipno offline kita hipno bareng-bareng gitu, hipno motivasi untuk menulis. Jadi nanti dibuat gini, ketika kita cari ekselensinya dulu gitu ya. Ketika Bu Herni senang menulis puisi, maka itu yang kita ambil dulu. Gitu ya, semangatnya kita ambil. Nah, ketika menulis entah kenapa rasanya kayak nulis puisi. Nah, itu orang ketawa-ketawa loh. Gitu ya. Gitu. Iya, Oh, maksud nanti saya kita nulis puisi. Betul, nggak apa-apa. Bu Lutfi, Bu suasana menulis puisi. Bisa, insya Allah bisa. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti cara gitu ya, Bu Herni mau tidur bayangkan bukunya dipeluk diraba. Semakin bisa membayangkan sewujud mungkin, maka semakin cepat terwujud. Gitu ya. Kayak Pak Safaat dulu kan gitu, waktu mau melamar Bu Safaat gitu, sering-sering membayangkan, gitu ya Pak Safaat ya? Tulis puisi. Tulis puisi. Bu Herni biasanya apal pagi itu di grup ngirim puisi. Allah. Oh. Enggak Pak. Saya enggak berani kalau di grup Pak. Oh, saya nggak pernah dikirimi. Saya enggak berani kalau di grup Lentera Pak. Itu banyak yang jagoan Pak. Ya sudah, japri aja ke saya berarti Bu. Iya. Halo, Bu Herni. Oke. Ya. Sudah? Ada Sudah. lagi yang ingin disampaikan? Sudah, monggo. Yang lainnya. Bu Us, mau nyambung? Silakan. Bu Uswa. Iya. Saya Bu. Ya, makasih. silakan. Gini, untuk ini kan memang saya orangnya sangat semangat. Cuma seringkali kan saya butuh ditarget. Jadi mohon untuk ini nanti memang jenengan, Bu Lutfi dan Pak Safaat juga teman-teman yang lain yang sudah gabung di grup ini, monggo benar-benar kita target, jangan pakai lama, artinya 1-2 bulan, maksimal 3 bulan lah, monggo kita sepakati untuk ini. Jadi saya pun kalau dalam hal opini itu banyak teledor. Saya lebih menyukai yang dalam hal ini monggo kita sepakati biar sama-sama. Terima kasih. Bu Uswatun. Gimana kalau kata-katanya diganti tadi kalimatnya Bu Uswatun? Oh ya, gimana Pak? Saya ini orangnya semangat. Gitu ya. Dan saya ini lebih suka ditarget. Gitu ya. gitu. Jadi pikiran bawah sadar itu biasanya suka unik begitu. Saya ini orangnya semangat, tetapi namun kata-kata itu yang kadang-kadang membenarnya nggak sadar. Gitu ya. Nggak apa-apa, saya ini orangnya semangat gitu. Dan saya senangnya ditarget gitu. Makanya Bu Lutfi, tolong dong target saya mulai besok. Oke, semangat. Terima kasih. Iya. Ya, ada lagi? Pak Safaat, monggo. Yang lain gimana? Kayaknya mulai sepi suasana. Jadi besok ini memang teman-teman KUA dan pengawas ini udah kirim ke saya, Pak, tolong menurut sampean tulisan saya bagaimana ini. 1 pengawas, 2 kepala KUA udah masuk ini. Hanya malam ini mungkin terlupa ya untuk mengikuti kegiatan, tapi mereka sangat semangat, senang sekali untuk menulis. Pengawas pendidikan agama Islam ada 2 orang.
Dan Pak A yang sudah kirim ada 3 orang. Apakah mau gabung terus atau gimana? Kita tidak tahu. Kemudian kalau kita ingin nulis nanti gimana? Untuk kegiatan ini 1 artikel aja, apa harus 1 buku? 1 artikel aja cukup. Ya untuk kebutuhan ini ya Pak, sertifikat ya. Ya. Oke. Nggih. Satu artikel. Ya. 1 artikel cukup ya. Iya. Ya. Temanya. Iya. Tema sesuai dengan kerja kita masing-masing. Kalau KUA ya di bidang KUA, kalau guru ya di bidang pendidikan, gitu aja. Kalau temanya harus ditentukan, harus pendidikan semua kan kasihan yang KUA. Iya. Kalau temanya masalah pernikahan ya yang guru kan mau nikah lagi nanti. Belum tentu. Oh, belum. Yang KUA belum aja nikah. Ya, itu aja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya. Pak gimana? Maaf saya kok menyela. Cukup. Oh, cukup nggih. Ada. Jadi ini nanti ada tindak lanjutnya lewat grup itu Lentera nggih. Iya. Ya, Penulis Lentera. Apa? Iya. Penulis pemula Lentera. Nggih, penulis pemula Lentera. Jadi nanti Pak Fairuz dimasukkan juga setelah pertemuan ini, yang adminnya Pak Safaat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah pukul 9 lebih. Apa akan kita akhiri atau masih ada yang ingin disampaikan? Kira-kira kalau memang sudah cukup, disampaikan lagi. Pertemuan ini mungkin akan kita selesaikan. Begitu. Apa perlu diberi simpulan lagi, Pak Sa? Kami serahkan kepada Pak Farid. Pak Farid, ada the last statement, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Doakannya gitu. Maksudnya di pertemuan ini, Pak. Maaf. Oke teman-teman, terima kasih kesempatannya. Kita bisa jumpa di sini, insya Allah. Ketika nanti saya ke Banyuwangi atau ke Tenggarong lagi, bisa ketemu teman-teman gitu ya. Di sini ada Pak Alim di Balikpapan, insya Allah kita ketemu. Ini ada Pak Mirza, tuan rumah di Pekanbaru. Mudah-mudahan besok bisa jumpa, kita bisa diskusi gitu ya. Yang mau saya sampaikan gini, teman-teman sudah berada di komunitas yang tepat gitu. Insya Allah teman-teman sudah berada di tangan-tangan yang tepat. Orang hebat itu nggak mungkin tanpa pelatih. Walaupun terkadang pelatihnya juga belum pernah juara, belum pernah prestasi. Tapi orang hebat itu butuh pelatih. Kalau teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya, gitu ya, itu biasa. Tapi kalau teman-temannya ada di sini belum menghasilkan atau dianggap nggak mampu, menganggap diri nggak mampu bikin karya, teman-teman luar biasa. Gitu ya. Gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih. Pak Farid sudah memberikan materi kepada kita banyak ilmu untuk malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih terus bergabung di sini sampai selesainya pertemuan, dan insya Allah akan kita lanjutkan follow up-nya di grup kita. Untuk terakhir, barangkali berkenan untuk menghidupkan video, saya mau screenshot untuk kebutuhan pelaporan ya Pak, saya. Ya. Iya. Oh ya, tadi belum ada ini Pak, belum ada presentasi. Lupa ya Pak. Belum. Ya, sebentar bisa saya screenshot. Yang belum menghidupkan ini video sebentar. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Matur nuwun. Oh ya, halaman kedua. Saya maaf. Oke, saya ulang. 1, 2. Oke, matur nuwun Bapak Ibu yang kami hormati. Selesai sudah acara pertemuan kita webinar menulis bersama Lentera Sastra dengan pembicara Bapak Dr. Farid Ma'ruf. Saya mohon maaf kalau misalnya ada
khilaf dan kesalahan ketika memandu acara ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, sami-sami. Ini setelah kasih ini, ya. Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tidur. Selamat berpuisi. Pak Sapa artikel puisi. Selamat menyiapkan artikel. Yes. Iya. Ya, nanti dikumpulkan di grup WA-nya ya Pak Sa. Yes. Pak Sa sudah ngantuk. Saya Pak Sam buat puisi. Ya. Terima kasih. Matur nuwun semuanya.